Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Teman-teman, jumpa lagi di KICAP selamanya, komunitas informan keselamatan keamanan penerbangan. Selamat, aman, dan nyaman. Hari ini nih saya udah nggak sendiri lagi. Saya udah ada temen, biar nggak penasaran, biar mbaknya, temen saya, partner baru saya ini memperkenalkan diri dulu. Halo sahabat KICAP, jadi saya adalah Devi Alfiasari. Saya juga merupakan personel baru di kantor outbound sini dan saya juga baru bergabung di podcast KICAP ini. Oke, Mbak Devi, hari ini kita kedatangan tamu untuk narasumber. Yeah. Kita mau bicara tentang hal yang sebenarnya penting, important. Tapi selama ini orang bisa dibilang ngabaikan, orang masih belum paham itu, Mbak Devi. Kita kedatangan Bapak Indra dan juga Mbak Anjani dari PT JAS. Kita mau membahas tentang frontliner nih. Nah, frontliner itu yang saya sedikit taunya itu adalah frontliner, orang pertama yang handle dari operator, ya kan? Dia sebenarnya sebagai apa ya? Kalau saya mau boleh bilang, kalau di sepak bola itu istilahnya playmaker. Di kebandarudaraan, di operator, mereka jadi corong utama. Nah, KICAPers nih, rekan-rekan KICAP pasti pengen tahu lebih mendalam tentang apa itu fungsi dari frontliner. Nah, biar nggak penasaran, biar Pak Indra dan Mbak Anjani bisa ngejelasin detail sedikit aja, sama sebelumnya mungkin memperkenalkan diri, juga memperkenalkan tentang PT JAS itu bagaimana. Terima kasih waktu dan terima kasih Mbak Aris, Mbak Devi. Ya. Halo semua sahabat KICAP. Saya Indra Wijayanto, saya selaku Station Manager PT JAS Ngurah Rai Denpasar. Samping saya ada rekan saya Mbak Anjani, selaku juga salah satu frontliner dari PT JAS. PT JAS sendiri adalah sebuah perusahaan ground handling di mana berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak maskapai penerbangan. Untuk itu, teman saya Mbak Anjani akan melanjutkan penjelasan lebih detail lagi. Oke, terima kasih kesempatannya. Halo semua, salam kenal, nama saya Anjani, saya dari PT Jasa Angkasa Semesta. Nah, kali ini seperti yang sudah dibicarakan sama Mas Aris tadi, kita akan membahas tentang frontliner itu apa sih. Terus untuk orang-orang yang tidak bekerja di area bandara, biar punya sedikit info, gambaran. Ini sebenarnya kalau kita naik pesawat terbang tuh kita mesti melewati tahapan apa aja. Nah, itu akan kita bicarakan selama beberapa menit ke depan. Kita nggak tahu nih. Iya. Kali-kali bisa sampai sejam ya ngobrolnya. Kayaknya bisa lebih lama nih kalau sama Mbak Anjani nih. Betah soalnya. Yang betah bukan saya aja. Iya. Yang di belakang-belakang teman-teman itu juga kayak betah nih. Ini juga betah ini, benar Mbak Anjani. Oke, nah jadi kalau front line itu kan kita bisa artikan sendiri adalah front line, garda terdepan gitu loh. Ibarat kata kalau perang tuh garda terdepan kan harus orang yang kuat, punya skill yang bagus. Nah, apalagi di sini kita menghadapi penumpang. Penumpang itu adalah berbagai jenis suku, ras, dan juga kebangsaan, terutama untuk di daerah internasional ya, karena kan kayak di Bali ini ya. Iya, di Bali ini mostly kompleks banget dari berbagai belahan dunia gitu. Nah, makanya untuk menjadi seorang frontliner, hal yang pertama yang harus dikuasai udah pasti tentu bahasa. Terus kayak Pak Indra ya, bahasa Inggris yang paling utama itu pertama kali. Dan bagaimana cara dia berkomunikasi terhadap penumpang. Nah, kalau dari JAS sendiri itu untuk menjadi seorang frontliner, mereka harus melewati tahapan-tahapan training terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi nggak bisa, misalkan nih Mas Aris mau ngelamar di JAS, saya mau dong jadi frontliner. Hari ini kita terima, langsung kita taruh di check-in counter, itu tidak bisa seperti itu gitu. Nah, ini saya mau nanya nih, tadi kan sempat dibahas nih, kalau ngelamar langsung ditaruh check-in counter. Sebenarnya di frontliner itu posisinya ada di mana aja sih, biar rekan-rekan KICAP dan pengguna jasa moda transportasi udara nih tahu nih, frontliner itu posisinya ada di mana-mana aja. Mbak Anjani atau mungkin Pak Indra bisa. Frontliner itu yang paling pertama akan ditemui oleh penumpang adalah yang bertugas di check-in counter. Jadi di sana yang akan bertugas untuk menerima bagasi, begitu pula dengan kelengkapan dokumen perjalanannya. Nah, kemudian nantinya setelah itu yang common ya akan dilihat oleh penumpang adalah yang di boarding gate.
Boarding gate tugasnya sama, memastikan bahwa penumpang yang masuk ke pesawat itu sesuai dengan data yang sudah masuk di sistem. Itu yang mungkin common dilihat oleh orang-orang yang datang ke bandara. Yang kasat mata lah. Yang kasat mata, yang terlihat gitu ya. Yang terlihat. Ada lagi nih kalau di check-in kan seperti yang saya bilang di awal bahwa penumpang itu banyak jenisnya ya. Maaf ya saya bilang seperti itu. Akan ada staf khusus untuk menghandling tipe-tipe penumpang tertentu. Seperti contohnya mungkin sering juga lihat ada yang didorong dengan wheelchair. Jadi ada penumpang yang elderly, berkebutuhan khusus, itu akan ada staf khusus lagi yang menangani. Penumpang UM unaccompanied minor yang kecil itu ya, yang kecil. Jadi sebelum diserahin ke pramugarinya, ada staf khusus yang menangani. Itu frontliner juga. Betul sekali. Oke, jadi kalau misalnya saya dari kokpit bisa kontak ground, berarti kan kita punya operator ground. Nanti operator itu perusahaan dari maskapai itu komunikasi ternyata untuk misalnya kita bicara untuk minta wheelchair gitu kan, biasanya kan dekat-dekat final tuh kita udah request apa aja. Berarti rekan-rekan frontliner ini nih yang ngebantuin dalam arti kirim wheelchair ya. Gitu. Oke, nah tadi kan Mbak ini juga kayak menjelaskan sebelum kalau jadi frontliner kan harus ada training juga. Nah selain training itu apakah ada skill khusus yang harus dimiliki biar jadi seorang frontliner itu? Boleh menjelaskan? Iya, betul sekali. Nah, untuk selain skill bahasa, mereka juga harus pintar dalam berkomunikasi dan problem solving. Karena kita akan menemukan ada penumpang yang happy ketika datang ke check-in counter. Itu akan berjalan proses check-innya smooth. Mungkin 3 menit sudah selesai check-in prosesnya tersebut. Tapi ketika kita menemukan penumpang yang dia datang dengan bad mood, kemudian misalkan nih bagasinya lebih, di sana kita akan menghadapi dia menolak untuk membayar. Nah di sana staf kita itu juga sudah dilatih untuk bagaimana tetap menjaga diri mereka agar tidak ikut terpancing emosi penumpang itu. Jadi harus pintar-pintar nahan emosi. Nggak boleh baperan kalau jadi frontliner ya. Ini kuncinya sabar. Benar. Ya itu harus, ya itulah harus sabar karena kita udah skill. Kita udah prepare, kita juga punya masalah, pasti kan setiap orang punya masalah. Nah ketemu sama penumpang tadi, kalau misalnya penumpangnya memang datang seneng, santai, akan cepet. Tapi kan itu nggak semua seperti itu. Beda-beda orangnya. Iya betul. Dan tipe penumpang ini ya mungkin belum, ini pengetahuan baru, bukan pengetahuan, insight baru ya buat rekan-rekan KICAP. Jadi per maskapai itu penumpangnya tipenya juga berbeda lagi. Jadi kalau maskapai A penumpangnya tipenya slow dan mengerti kalau misalkan kita jelaskan. Maskapai B mungkin agak penumpangnya ketika ada keterlambatan sedikit atau apa itu akan ngamuk-ngamuk. Jadi kembali lagi ke tipe penumpang, dari mana mereka datang itu juga mempengaruhi. Jadi rekan-rekan yang di frontliner juga udah dilatih sesuai dengan tipe-tipe maskapai yang di-handling seperti itu. Disesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Nah ini kan ngebahas masalah maskapai nih. Kalau misalnya boleh tahu, saya boleh tanya mungkin Mbak Indra atau maaf Pak Indra atau Mbak Anjani, Mbak terus saya dia sendiri itu handle di Ngurah Rai ya. Di Ngurah Rai itu handle ada berapa operator ya maskapai kita bicara? Kalau untuk PT JAS sendiri di Ngurah Rai ini kurang lebih sekitar 15 sampai 18 maskapai yang kami handle di Ngurah Rai Airport, baik internasional maupun domestik. Oke, ini kan berarti 15 sampai 18 yang paling bisa dibilang klien, nggak mau klien terbesar deh, yang frekuensinya paling banyak itu kalau boleh tahu? Kalau di Denpasar ini Ngurah Rai karena memang kota wisata ya, tujuan utama di Indonesia, bahkan ya terbesar dari PT JAS adalah terbanyak dengan frekuensi ya. Kalau kita bicara frekuensi adalah penerbangan Jetstar. Oh, Jetstar. Penerbangan Jetstar untuk internasional karena dia kurang lebih sekitar 10 sampai 12 flight per harinya. Per hari. Ya. Oke. Kalau untuk domestik kebetulan maskapai domestik yang kami handle adalah Transnusa yang kebetulan hampir sekitar 7 sampai 8 flight setiap harinya. Oke. Nah, itu kan berarti balik lagi nih dari 15 ya round 15 ya, 15 operator, 15 maskapai mempunyai karakteristik tersendiri. Yang tadi kita bicara Jetstar internasional, Transnusa yang domestik. Nah, itu kan tadi si Mbak Anjani sempat ngebahas nih Mbak, masalah
mengetahui karakteristik, juga diberi pelajaran. Nah, saya tahu nih, pelatihan secara berkala apa sih sebenarnya dari teman-teman frontliner itu yang diberikan sama JAS sendiri? Apakah disesuaikan di permintaan dari maskapai atau memang JAS sendiri punya standarnya? Oke, untuk training kalau di JAS memang kita juga punya standar sendiri dan itu mengacu kepada IATA. Perlu jelasin nggak ya IATA itu apa? IATA itu apa? Mungkin sedikit kali Mbak, takutnya rekan-rekan tiket nih kurang tahu IATA itu apa. Takutnya ntar kalau pakai singkatan-singkatan salah disemprit. Jadi IATA itu adalah badan organisasi internasional yang mengatur tentang transportasi udara. Nanti mungkin akan saya sebutkan juga lagi, nanti akan dengar istilah ICAO. Kalau di bahasa Indonesia itu adalah organisasi penerbangan sipil yang secara global seperti itu. Nah, kalau untuk IATA sendiri kan menjadi acuannya PT JAS nih dalam mengatur segala manual dan kegiatannya. Dan di kesempatan ini saya juga mau info nih ke rekan-rekan, nanti bisa di googling. Tapi saya jelasin dikit, kita sudah certified ISEGO dari tahun 2012. Jadi kita sudah diakui secara internasional oleh IATA. Nah, jadi terpercaya kalau misalnya teman-teman KICAP mau bepergian dihandle sama rekan-rekan dari operator, sebenarnya itu adalah rekan-rekan frontliner yang besar kemungkinan berasal dari PT JAS yang udah certified internasional. Oke. And then sekarang kita balik lagi ke training yang tadi. Nah, trainingnya itu dari PT JAS untuk frontline yang kasat mata yang saya bilang tadi kayak check-in counter dan juga boarding gate, itu mereka mendapatkan pelatihan passengers handling. Dan itu dilakukan 2 tahun sekali. Jadi ada refreshnya. Once masuk ada inisial, kemudian 2 tahun kemudian akan ada recurrent lagi untuk teman-teman tersebut. Tapi within 2 tahun tersebut, mereka juga akan mendapatkan training dari maskapai-maskapai yang dihandle. Oke, berarti 2 tahun itu standar yang berdasarkan IATA tadi ya? Benar. Ya berarti betul ngikutin, makanya dapat sertifikat internasional, ngikutin standar 2 tahun itu dari JAS. Tapi nanti dari operator yang kerja sama JAS tadi juga diberi pendidikan juga. Betul. Berarti itu tadi ya untuk menyesuaikan ya, Pak Indra ya, benar penyesuaian si penumpang di operator yang kerja sama JAS. Begitu. Mbak Devi, mau nanya apa Mbak Devi? Saya mau nanya inovasi apa sih yang diberikan oleh PT JAS ini untuk dalam melayani penumpang itu seperti apa sih? Saya pengen tahu, mungkin sahabat tiket juga ingin tahu apa sih inovasinya gitu. Kalau dari PT JAS sendiri, kami selalu memberikan refresh skill seperti yang saya bilang tadi kepada staff-staff kami, soft skillnya juga pelatihan dan briefing itu pasti dilakukan juga setiap hari agar teman-teman tuh tetap ingat apa sih tugas dari frontliner, kita harus bersikap seperti apa di depan penumpang, kita harus terlihat tetap profesional dalam keadaan apapun, dan kemudian selain pelatihan-pelatihan itu kita juga menjaga appearance dari staff. Jadi grooming itu sudah distandarkan dengan salah satunya dengan sekarang kami rebranding seragam itu yang sempat tadi off air kita bahas. Jadi batik dengan batik lebih Indonesia sekarang. Jadi memang dilihat spot ini nih PT JAS seperti itu, dan seperti yang Mas Aris bilang tadi bahwa kami adalah perwakilan dari airlines. Jadi bukan jadi memang ketika di sana berposisi sebagai perwakilan airline, merepresentatifkan airline tersebut dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar airline yang ada. Seperti itu. Jadi SOP-nya double garda nih sebenarnya, SOP-nya JAS dan juga SOP dari operator. Mbak, tadi kan sebenarnya ada pelatihan ya. Di awal sempat dibahas juga kaitannya selain penampilan tapi juga bahasa Inggris juga perlu. Ada nggak sih Mbak ditambahan dari teman-teman JAS untuk frontliner diberi kesempatan untuk belajar bahasa asing lainnya, karena kan kita lihat penumpang nih internasional global, terkadang banyak penumpang yang nggak bisa bahasa Inggris. Kita bicara dari ini bukan bicara maksudnya mau mengecilkan lah, maksudnya kan kita saudara-saudara kita yang misalnya dari Cina, dari Amerika Latin, terkadang mereka memiliki keterbatasan dalam bahasa Inggris. Kalau untuk itu, JAS itu khusus merekrut orang tertentu sebagai translator. Interpreter gitu ya? Interpreter gitu. Jadi khusus direkrut untuk handling pesawat yang mostly penumpangnya adalah rekan-rekan kita yang
bahasa Inggrisnya kurang atau memang main language mereka adalah bahasa Mandarin misalkan seperti itu. Bahasa Spanyol gitu ya. Iya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak usah khawatir nih kalau misalnya event rekan-rekan KICAP punya teman atau saudara yang berasal dari negara yang memang bahasa Inggrisnya memiliki keterbatasan. Nah, ground handlernya, just frontlinernya udah disiapin juga untuk nge-guide bagaimana bisa selamat untuk terbang. Gitu ya. Beberapa maskapai yang dari Cina memang kami menyiapkan ada interpreter sendiri gitu. Spesial ya Pak Indra ya. Jadi kami memang merekrut orang-orang yang punya keahlian khusus seperti interpreter Mandarin speaker. Kemudian kita rekrut, kita hire buat kami tempatkan di situ. Karena itu juga salah satu dari persyaratan dari maskapai yang bekerjasama dengan kita. Nah, si interpreter ini part of frontliner juga dong berarti dong. Betul. Ya karena dia harus ngomong langsung komunikasi kan. Bahkan dia harus komunikasi dua arah nih ke teman-teman jasnya yang lagi atau frontliner in bahasa. Iya, betul. Ya kan dikasih tahu intinya. Oke, berarti mereka ditempatkan juga di check-in counter. Di check-in counter, kemudian nanti lanjut ke boarding gate. Oke, berarti dia akan nge-guide sampai dengan ke boarding gate ya. Dan ini skillnya sangat bagus yang yang diterapkan gitu. Jadi nggak hanya menguasai satu bahasa tapi ada beberapa bahasa juga gitu. Nah itu kayaknya lulusan JAS kalau udah lulus dari JAS bisa Jadi go internasional nih. Juga karena untuk di Denpasar belum ada maskapai dari Jepang ya. Tapi kalau di Jakarta kami ada melayani maskapai dari Jepang. Di Jakarta kami punya juga interpreter untuk berbahasa Jepang. Nah itu di Jepang juga tergolong. Sebenarnya bukan karena dia keterbatasan sih, karena memang dia bahasanya dia memang yang harus kita pahami sebenarnya. Karena dia memang menguasai perekonomian. Mbak Anjani barusan bahwa main language dia adalah bukan bahasa itu, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa daerahnya dia. Nah, kami menyesuaikan. Hal ini untuk menghindarkan adanya kesalahpahaman, penyampaian informasi, penyampaian persyaratan segala macam sehingga suatu kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Betul. Ini bagian dari istilah kata customer adalah raja, tapi bukan berarti rajanya bisa semena-mena. Ya kan dalam arti ya Pak Indra Mbak Anjani ya, customer adalah raja, kita memberikan bagaimana bisa adjustment sesuai dengan dia kan. Termasuk untuk berkomunikasi tadi, bahasa tadi. Begitu. Mbak Devi mau nanya kah tentang siapa tahu pengalaman baik buruknya? Iya, saya Baik buruk. ke ini. Yang buruknya ke Pak Indra aja kayaknya. Kenapa Mbak? Kenapa dia buruk Pak Indra? Kalau Pak Indra in terms of years of experience, beliau lebih panjang masa baktinya lah daripada saya. Asam garam nih ya. Iya. Ya udah, saya nanya ke Pak Indra. Apa sih pengalaman baik negatif maupun positifnya yang selama ini Bapak alamin selama bergabung di PT JAS dalam menghadapi penumpang atau apapun itu? Ya. Salah satu pengalaman ya PT JAS kan menangani penerbangan ya, melayani penerbangan on behalf of dari maskapai baik internasional maupun domestik. Banyak pengalaman ya, baik yang negatif maupun positif yang kami dapatkan. Kalau cerita yang negatifnya ya kami sering menghadapi kondisi situasi di mana penumpang itu dengan kondisi yang marah gitu, karena ada beberapa hal yang mungkin penumpang sendiri belum mengerti akan situasinya, seperti adanya keterlambatan, seperti adanya pembatalan penerbangan yang sebenarnya pembatalan atau keterlambatan itu bukan keinginan dari si maskapai sendiri gitu ya. Juga bukan keinginan dari ground handling sendiri, karena mungkin karena alasan teknis atau cuaca. Nah, penumpang ada juga yang mungkin tidak mengerti atau belum mengerti masalah itu sehingga atau dia dalam kondisi tergesa-gesa, dia pengen buru segera terbang, tapi menemukan kondisi seperti itu dia jadi mungkin ya karena emosi, jadi dia mengungkapkan amarah gitu, marah di kontennya. Pengalaman negatifnya adalah ya kami sering, terutama teman-teman di frontliner sering menghadapi penumpang-penumpang marah seperti itu ya. Itu benar-benar ya challenging banget buat kita, bagaimana kita juga nggak boleh merespon dengan hal negatif juga gitu. Kami berusaha untuk bersikap tenang dan memberikan informasi-informasi yang sekiranya dapat meredakan emosi daripada penumpang. Itu sering atau beberapa kali kami juga mengalami hal tersebut. Untuk positifnya ya semakin tiap hari kami bertemu berinteraksi dengan berbagai macam penumpang ya, baik di internasional maupun domestik maupun negara segala macam gitu. Jadi ya
kita bisa mengetahui karakteristik penumpang itu seperti apa, manusia itu seperti apa gitu. Karena yang paling penting adalah bagaimana kami memastikan bahwa semua penumpang itu dapat berangkat dengan sesuai dengan yang kelengkapannya, dokumen, keselamatannya. Itu tetap ya, penerbangan safety nomor satu. Safety first. Nomor satu ya. Kadang penumpang kami temukan sudah kami informasikan bahwa dia boleh membawa barang-barang A, B, C, D, tetap dia bawa. tetap kadang-kadang kami menemukan gitu ya. Memang kan kami tidak akan lelah untuk mengingatkan karena itu satu, safety adalah nomor satu di dunia penerbangan. Padahal kadang di check in counter juga udah ditaruh, tetap aja kekeh dibawa, dijelasin. Masih ada yang menyembunyiin juga. Ya betul ya. Mungkin karena penumpang tersebut belum paham atau kurang paham, jadi kami tetap tim kami, teman-teman kami di Frontliner mengingatkan itu karena udah basic SOP kami untuk mengingatkan penumpang meskipun dengan kondisi marah sekalipun. Siap. Nah itu makanya rekan-rekan KICAP ini juga buat informasi. Tadi kan sampai Pak Indra bilang ini pahitnya. Berarti kan kuncinya sabar. Biar rekan-rekan KICAP juga tahu teman-teman Frontliner ini juga nggak mau sebenarnya kalau misalnya pesawatnya sampai delay atau apalagi sampai nggak jadi terbang ya, sampai cancel flight, nggak mau sebenarnya. Begitupun sebenarnya maskapai. Tapi kan ada keadaan-keadaan yang sebenarnya di luar prediksi itu akan terjadi. Jadi kita sama-sama lah rekan-rekan KICAP juga sama-sama sebagai pengguna jasa moda transportasi udara untuk bisa lebih sabar dan memahami penjelasan dari teman-teman Frontliner bahwa keinginan delay ataupun cancel itu sebenarnya tujuannya satu, untuk keselamatan penerbangan. Betul sekali. Ya begitu ya Pak Indra ya, lebih kurang maksudnya biar teman-teman juga tahu nih Ngerti. bahwa siapa sih yang mau. Pak Indra juga maunya kalau misalnya bisa semua flight sesuai dengan schedule, nggak ada yang delay, jalan lancar, enak juga ya Pak. Tapi dengan ada yang delay, tapi itulah konsekuensi dari pekerjaan. Nah, biar rekan-rekan penonton juga sadar. Tahu nih akhirnya tuh seperti itulah yang terjadi di gitu di balik layar yang sama ini mungkin rekan-rekan KICAP belum memahami atau belum tahu ini kenapa sih delay pesawat saya seperti itu kan pasti bertanya-tanya. Nah, jikalaupun ada delay dari Frontliner itu pasti akan memberikan satu delay announcement, kemudian mereka akan menyediakan informasi ketika penumpang bertanya itu sudah siap dengan keterangan kenapa pesawatnya delay, entah teknikal atau seperti kata Pak Indra tadi karena cuaca. Balik lagi nih Mas Aris, tadi kan sempat nyinggung keamanan dan keselamatan dalam penerbangan. Nah, untuk rekan-rekan KICAP yang udah bolak-balik penerbangannya nih, pasti sama Frontliner di bandara selain dimintain dokumen itu akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, yaitu berupa security question. Jadi jangan sampai teman-teman pas ditanya nih, ini bagasi Anda atau tidak. Jadi dari sekian pertanyaan security yang ditanyakan itu kan salah satu yang pertama adalah apakah ini benar bagasi Anda, yang seperti itu. Teman-teman jangan mengira bahwa ya jelas lah ini bagasi saya, orang ini traveling dengan saya. Well, common sense-nya memang seperti itu, tapi demi menjaga keselamatan itu akan ditanya ulang. Apakah itu benar bagasi mereka? Apakah di packing sendiri atau ada orang yang menitipkan barang-barang atau benda lain di situ? Nah, itu akan selalu ada pertanyaannya. Selanjutnya lagi ada tentang membawa benda-benda berbahaya. Dangerous good question itu pasti akan ditanyakan juga oleh rekan-rekan Frontliner. Jadi jangan merasa risih nih ketika rekan-rekan KICAP datang ke bandara udah nyerahin dokumen, kok saya ditanya-tanya banyak hal nih sama. Padahal kan niatnya baik ya. Satu, sesuai prosedur. Yang kedua, namanya tas kan dijual umum, bisa aja tas yang sama walaupun dia sure itu adalah barangnya dia. Itu makanya di cross check, jangan sampai amit-amitnya tadi ada pelanggaran, misalnya barang yang dibawa pelanggaran padahal itu bukan barangnya sendiri. Itulah gunanya ditanya ya Mbak ya, maksudnya ada filternya di situ. Keselamatan dan keamanan penerbangan tadi ya. Betul. Ada Mbak pengalaman yang paling berkesan? Bahkan tadi kan di awal waktu sebelum kita mulai sempat bahas dulu, sempat juga di Frontliner ya. Sebelum akhirnya sekarang kita bicara di manajemen lah, ibaratnya duduk di manajemen. Ada nggak Mbak pengalaman dari selama berkarir nih sebagai Frontliner, pengalaman Mbak yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya, kalau paling berkesan sih kami di Just and as a whole ya, as a whole
kami pernah handle beberapa flight penting yang saya rasa itu juga jadi kayak tonggak sejarah lah bisa dibilang ya. Yang paling berkesan kemarin sih pas kita handle 380. Oke. Berarti kalau 380 Emirates berarti udah ketahuan nih salah satu klien Jazz juga Emirates nih. Bukan promosi ya, tapi itu Bukan salah promosi, satu kebanggaan karena terlibat dalam tim yang handling. Iya. Jadi feeling sebagai part of history itu rasanya bangga seperti itu ya. Bahwa pertama kali ada pesawat yang fenomenal di dunia ini mendarat ke Indonesia dan kebetulan asunggarannya ada di Bali ya. Dan rekan-rekan Jazz ini sebagai orang yang bantu nge-handle pesawat itu, penumpang itu bisa mendarat, bisa nikmatin liburan dan juga bisa kembali ke negara masing-masing. Itu jadi salah satu pengalaman yang paling berkesan ya, selain tadi orang-orang istimewa, mungkin tamu-tamu negara nih kayak ini. Yang biasanya kelihatan di TV. Betul. Kalau frontliner itu juga nih salah satu keuntungan, kali ada yang berminat untuk jadi frontliner, itu chance buat bertemu seperti yang Mas Aris bilang, orang-orang terkenal sangat tinggi. Sangat tinggi. Terutama nih Korea nih, banyak pasti yang saya harap sih fans K-pop nonton ini ya. Nah, itu maskapainya Korea dipegang Jazz. Kebetulan sih kami tidak handling Koreanya. Oke, sorry, saya kira kan kalau tadi Mas bahas K-pop kan. Di Denpasar. Tapi kalau di Jakarta kami ada maskapai Korea juga yang Korean Air itu? Bukan. Oh, bukan. Ada juga dari Korea tapi juga lainnya tapi dihandle oleh teman-teman kami di Jakarta. Teman-teman Jakarta, iya berarti kan bisa ketemu K-pop atau mungkin pembalap, ya kan? Apalagi di Bali ini kan destinasi wisata kan? Iya. Dan juga selain destinasi wisata, kalau misalnya ada rapat-rapat kenegaraan juga, kayak terakhir kita ada KTT G20, kan KTT yang ASEAN juga, jadi bisa ketemu lah idol-idol kan. Kemarin sempet yang salah satu idolnya tuh Prancis, Perdana Menteri Prancis gitu kan. Bukan presiden tuh, saya salah. Jangan lupa kami pun juga terlibat pada saat event G20 tahun lalu. Iya, G20 itu kan ya. Karena itu kan ya salah satu event historical ya. Historical. Di Indonesia ya, di mana petinggi-petinggi negara semua hadir. Dan itu juga di mana kami pada saat itu tuh tergabung bersama airport community sama pihak otoritas bandara, AP1 dan imigrasi custom, bagaimana kita mensecure, mengamankan, memenuhi kebutuhan para kepala negara itu dengan beserta pesawatnya di sini. Itu kan benar-benar suatu pengalaman berharga ya, luar biasa. Pasti kan bisa belajar secara protokolernya satu negara itu bagaimana jaga rahasia ya kan. Para kepala negara yang salah satunya adalah Joe Biden ya, dengan Air Force One-nya gitu kan. Betul. Terus bisa langsung ketemu Pak Presiden gitu kan. Banyak kepala presiden negara lah ya, itu dia yang biasanya cuma lihat di TV kan. Iya. Tapi besok rekan-rekan juga bisa lihat di TV nih Mbak Anjani sama Pak Indra. Selesai dari Kicap ini kan lihat di TV juga bisa kan. Bisa lihat di TV. Gitu. Oke, ini kita udah mau nyampe di penghujung nih. Tadi beli Bayu udah ngasih kode-kode. Saya boleh nanya-nanya Mbak, ini kan kita ada Kicap komunitas penerbangan untuk selamanya, komunitas informan keselamatan keamanan penerbangan. Boleh masukan atau pandangan tentang Kicap ini, baik untuk sekarang dan kedepannya. Boleh Pak Indra, boleh bantu kasih pandangan. Mungkin Kicap ini sangat bagus ya, maksudnya zaman sekarang zaman media ya, orang gampang mengakses internet dari kalangan atas sampai kalangan bawah sekarang sudah memegang internet dengan handphone masing-masing gitu. Jadi saya menyambut positif banget adanya Kicap ini, karena orang jadi yang tadinya tidak tahu, yang tadinya kurang tahu atau apa, jadi bisa tahu, oh ternyata ini loh gitu, ternyata dunia penerbangan tuh seperti ini kan larangannya, inilah aslinya seperti ini gitu. Dan saya harapkan juga wawasan teman-teman di luar jadi semakin bertambah mengenai penerbangan gitu, dan syukur-syukur bisa menambah ketertarikan di Dirgantara di aviasi ini. Gitu. Siapa tahu juga ada yang jadi tertarik mau join sama Pak Indra dan Mbak Anjani. Bisa, tapi nanti kalau misalnya itu detailnya nanti di tempat layar gitu lah. off screen. Begitu. Nah, Mbak Devi,
boleh nggak cerita nih sedikit nih? Boleh ya nih, Iya. hari pertama Mbak Devi nih. Boleh ya. Mbak Devi boleh kasih pandangannya, pengalaman pertama bagaimana? Jadi host Kikep. Iya, jadi host Kikep seneng nggak? Saya tunjuk sebagai host Kikep, bukan saya sih sebenarnya nunjuk. Ini merupakan suatu kehormatan juga bagi saya, baru bergabung tapi sudah diberi kesempatan buat gabung jadi host Kikep, bertemu orang-orang penting, bertemu orang-orang yang bekerja di bandara, itu kayak bertemu dengan Mbak Anjani juga, Bapak, jadi tahu apa sih sebenarnya. Nggak bertemu dengan saya. Enggak. Jadi jangan tahu. Saya kan juga belum tahu frontliner itu apa gitu. Jadi sekarang bisa tahu, bisa ilmunya jadi lebih luas gitu. Dan harapannya sih ke depannya Kikep ya akan terus berjalan dan menjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi orang-orang tuh jadi tahu dunia penerbangan itu seperti apa gitu. Oke. Jadi siap. sarana informasi. Sarana informasi ya itu tadi yang Pak Indra sempat bilang, karena sekarang sudah digitalisasi lah. Semua rata-rata jarang lagi nonton TV, tapi dia bisa dapat informasi dari manapun, internet, dari ya. handphone, dari laptop, dari segala macam. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada tambahan dari teman-teman JAS ini, Pak Indra, Mbak Anjani mau tambahin? Mungkin lanjut. Ya, saya on behalf ya Iya. dari PT JAS, kami sangat merasa terhormat ya diundang ke Kikep kali ini dan bisa memberikan selayang pandang lah kepada rekan-rekan Kikep terkait tentang frontliner bandara itu seperti apa. Kami harap sih next time, kalau tadi kan kita bicarain frontline yang kasat mata, Iya. maybe next time kita bisa bicarakan yang tidak terlihat oleh penumpang, yang mendukung gimana sih pesawat ini bisa berangkat, ada tahapan apa lagi. Mungkin kita bisa bicarakan Bagus di tuh, kesempatan masukin. lainnya. Berarti Seperti itu. di baik layar di Bayu, Iya. dicatat beli Bayu nih, ada permintaan lagi. Next kita sama JAS mungkin bisa bahas lagi lebih detail bagaimana tadi kan sampai penumpangnya naik ya, tapi bagaimana sampai penumpangnya terbang. Nah, itu next pembahasan, itu jadi masukan. Ya, akhir kata saya selaku host Kikep juga Mbak Devi mewakili kantor otoritas Bandara Wilayah 4 dengan programnya Kikep. Terima kasih waktunya untuk Pak Indra dan juga Mbak Anjani, juga tentunya buat perusahaannya PT JAS yang sudah memberikan waktu buat kami mengirim 3 pionirnya nih untuk hadir, nyempetin waktu untuk ngebahas sedikit. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa ketemu lagi ngebahas lebih luas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam Kikep.